Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Gina Sonia, Intan Trimulyana, Ricardo Chandra Wijaya akan memaparkan materi akuntansi wakaf. Mata kuliah akuntansi Ziswaf dengan dosen pengampu Bapak Faiz Arif Jamil. Berikut ini pemaparan materinya. Baiklah, pembahasan yang pertama mengenai akuntansi wakaf. Dimulai dari pengertian wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah, barang atau jasa yang disumbang. Sedangkan akuntansi wakaf adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan keuangan oleh nazir yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sistem akuntansi wakaf merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi. Penyelenggara akuntansi wakaf yang pertama, wakif. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, penyumbang atau donatur. 2. Wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan. Yang ketiga, muwakuf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari harta benda wakaf. Yang keempat, nazir. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan. Yang kelima, ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Yang keenam, akta ikrar wakaf adalah bukti penyertaan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazir. Yang ketujuh, transaksi. Transaksi adalah fakta atau data yang ada kaitannya dengan kepentingan nazir, baik berasal dari interval maupun eksternal yang berkaitan dengan keuangan. Yang kedelapan, laporan keuangan wakaf merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas nazir yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, perubahan aset bersih, laba arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang didukung dengan bukti-bukti yang sah. Yang 9, chart of account. Kode akun atau kode rekening merupakan daftar perkiraan buku besar. Yang 10 atau yang terakhir adalah laporan keuangan wakaf ditandatangani oleh nazir. Selanjutnya, ketentuan transaksi wakaf. Yang pertama, harta benda wakaf diterima oleh nazir bukan untuk dimiliki tapi untuk dikelola. Yang kedua, transaksi wakaf dimaksudkan untuk penerimaan, pengelolaan, dan pengembangan, serta penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Yang ketiga, segala aktivitas keuangan terkait pemanfaatan harta benda wakaf harus dicatat. Yang keempat, wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. 5. Wakaf yang diikrarkan tidak dapat dibatalkan. 6. Harta benda wakaf yang diwakafkan milik dan dikuasai wakif secara sah. 7. Khusus wakaf wasiat paling banyak sepertiga dari jumlah warisan setelah dikurangi hutang pewasiat. 8. Harta benda wakaf sudah diubah statusnya wajib ditukar dengan harta benda yang nilai tukar dan manfaatnya sama dengan benda wakaf serupa. 9. Wakaf harus terdaftar atas nama nazir untuk pihak yang dimaksud dalam akta ikrar wakaf.
10. Hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf digunakan untuk nazir minimal 10%, mauquf alaih minimal 50%, dan cadangan nesaran jumlahnya setelah dikurangi hasil bersih. 11. Nazir dan mauquf alaih memiliki tugas mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, melindungi, dan melaporkan tugas kepada BWI. Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pengelolaan tersebut harus berdasarkan prinsip syariah dan dilakukan secara proaktif. Terkait dengan pelaporan lembaga pengelolaan wakaf, nazir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf setiap 6 bulan sekali ke Badan Wakaf Indonesia atau BWI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama. Jenis-jenis wakaf. Berdasarkan jenisnya, wakaf dibagi menjadi 5. Yang pertama, wakaf ahli atau biasa disebut dengan wakaf keluarga, adalah wakaf yang dilakukan kepada keluarganya dan kerabatnya. Yang kedua, wakaf khairi. Wakaf khairi adalah wakaf yang diberikan untuk kepentingan umum. Wakaf khairi adalah wakaf di mana pihak pewakaf memberikan syarat penggunaan wakafnya untuk kebaikan-kebaikan yang terus-menerus, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Yang ketiga, wakaf mustarak. Wakaf mustarak adalah wakaf yang mana penggunaan harta wakaf tersebut digunakan secara bersama-sama dan dimiliki oleh kegurunan si wakaf. Yang keempat, wakaf benda tidak bergerak. Selain wakaf di atas, wakaf juga dibagi menjadi wakaf berdasarkan jenis harta. Salah satunya adalah wakaf benda tidak bergerak. Contohnya adalah tanah. Yang terakhir, wakaf benda bergerak. Selain uang, ada juga wakaf benda bergerak, yaitu benda-benda yang bisa berpindah seperti kendaraan. Dasar hukum akuntansi wakaf. Dalam hukum Islam, dasar akuntansi wakaf ada dalam Al-Quran sebagai sumber hukum. Tidak terdapat dalil-dalil umum yang menggambarkan posisi akuntansi dalam Islam, antara lain terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, surat Ali Imran, surah ketiga ayat 92, yang menjelaskan mengenai perintah supaya manusia menyedekahkan setengah dari harta yang dicintainya. Yang kedua, surat Al-Baqarah, surah kedua ayat 261-262, menjelaskan mengenai balasan yang berlipat ganda untuk individu yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ikhlas, yang mana orang tersebut terjamin akan terhindar dari perasaan khawatir, ketakutan, serta sedih. Yang ketiga, surat Al-Baqarah, surah kedua ayat 282, tentang perintah melakukan pencatatan terhadap aktivitas muamalah atau ekonomi agar terjaga profesionalitas dan akuntabilitasnya. Terdapat dalam hadis atau as-sunnah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memperoleh tanah atau kebun Khaybar. Lalu ia datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah di Khaybar yang belum pernah saya peroleh. Harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apa perintah engkau kepadaku mengenainya? Nabi Muhammad SAW menjawab, jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya. Landasan hukum yang terpaut dengan akuntansi wakaf secara umum mengacu pada hadis-hadis yang terpaut dengan wakaf. Kebanyakan ulama melaporkan asal mula disyariatkannya ibadah wakaf di dalam Islam ialah saat zaman Rasulullah SAW.
sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang tanah di Khaybar. Kaitan hadis ini dengan akuntansi wakaf merupakan proses perolahan aset wakaf, pengelolaan aset wakaf yang mempunyai nilai atau value, serta pendistribusian hasil pengelolaan peninggalan wakaf, yang mana terpaut perihal ini, pengelola wakaf berhak memperoleh hasil dari pengelolaan tersebut. Dalam akuntansi wakaf, tidak hanya Al-Quran dan hadis. Ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terkait wakaf yang mengatur tugas nazhir, yaitu yang pertama, melaksanakan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang kedua, mengatur serta meningkatkan harta barang wakaf yang selaras dengan tujuan, manfaat, serta tugasnya. Yang ketiga, melindungi serta mengawasi harta benda wakaf. Dan yang terakhir, yang keempat, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Perlakuan harta atau aset wakaf. Untuk menyusun sebuah sistem akuntansi dengan tujuan membentuk pertanggungjawaban pengelolaan harta wakaf, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah yang pertama, organisasi atau institusi mana saja yang wajib untuk mendapatkan laporan harta wakaf. Organisasi atau institusi ini memiliki kepentingan atas laporan harta wakaf. Organisasi atau institusi tersebut misalnya adalah Badan Wakaf Indonesia, kantor pajak, pemerintahan daerah, dan sebagainya. Organisasi atau institusi inilah yang akan memberikan alur tujuan penyusunan laporan keuangan harta wakaf. Kedua, terdapat sistem kendali dan pengawasan atas pelaporan keuangan harta wakaf. Oleh karena itu, dibuat struktur organisasi yang jelas dan menunjukkan alur untuk pertanggungjawaban pengelolaan harta wakaf. Ketiga, menyusun sistem pencatatan akuntansi atas harta wakaf. Sistem pencatatan yang dilakukan mengikuti prinsip pencatatan akuntansi syariah sesuai dengan pedoman akuntansi syariah. Dan yang terakhir yaitu adanya transparansi audit laporan keuangan harta wakaf. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan profesionalisme bagi setiap unsur yang terlibat atas akuntansi wakaf, terutama untuk nazir sebagai pengelola dan penanggung jawab harta wakaf. Nazir harus memiliki kemampuan dasar dalam melakukan pencatatan, akuntansi, dan pelaporan akuntansi. Materi yang selanjutnya yaitu aset. Aset menurut Ikatan Akuntan Indonesia, disingkat IAI, mengatur aset dalam PSAK nomor 16, didefinisikan aset tetap sebagai aset yang diidentifikasi sebagai aset yang memiliki bentuk fisik, yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi dan juga penyediaan barang atau jasa, dan juga diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan untuk operasi normal perusahaan, mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi normal, dan tidak dimaksudkan sebagai barang dagangan. Contohnya tanah untuk lokasi usaha, gedung, mesin-mesin, dan peralatan produksi, peralatan kantor, kendaraan. Sedangkan aset wakaf berasal dari kata wakaf atau wakof, berasal dari bahasa Arab. Wakafah berarti menahan atau berhenti. Kata wakaf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, yaitu menahan atau menahan harta untuk diwakafkan. Secara syariah, wakaf berarti menahan harta untuk memberikan manfaatnya di jalan Allah. Selanjutnya, perlakuan harta wakaf. Perlakuan akuntansi terhadap laporan keuangan adalah melakukan penyelidikan atau evaluasi terhadap laporan keuangan dan unsur-unsurnya untuk mengetahui sebab-sebab atau alasan-alasan yang memungkinkan terjadinya perbedaan. Perbedaan yang muncul akan mengakibatkan kurang tepatnya atau kurang wajarnya penyajian atas laporan keuangan.
Di dalam melakukan proses perlakuan akuntansi, tahapannya adalah yang pertama, pengakuan aset wakaf, yang kedua, pengukuran aset wakaf, ketiga, pencatatan aset wakaf, dan yang terakhir, penyajian dan pengungkapan aset wakaf. Aset wakaf dapat ditinjau dengan acuan dari standar-standar akuntansi berdasarkan atas sifat atau jenis dari aset-aset tersebut. Di antaranya PSAK 45 tentang akuntansi organisasi nirlaba, PSAK 109 tentang akuntansi zakat, PSAK 16 tentang aset tetap, dan SORP 2015 tentang standar akuntansi dari pelaporan keuangan maupun non-keuangan khusus badan amal. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian video kami. Jangan lupa like, share, dan komen video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.